survei indikator politik kemarin Hmm. itu kan juga ada satu pertanyaan yang Hmm. menarik, saya juga tanya nih ke Prof. Burhan. Hmm. Ada itu pertanyaan Hmm. soal eh, ijazahnya Pak Jokowi. Iya, iya. Nah, ternyata Hmm. hampir 70% ya Hmm. masyarakat itu tidak percaya Iya, kalau Pak Jokowi itu memalsukan iya, iya, ijazahnya. Mas Kodari, iya, Prof. Burhan tuh sampai bilang, ini isu ijazah ini sudah terlalu panjang. iya, Dan Bang Abalin bilang juga iya, tuh kemarin saya wawancara, ini seperti ada yang merekayasa mendesain iya, ini dengan anggaran yang besar bertahun-tahun iya, isu ini dipelihara. iya. Mas Kodari juga merasakan memang ada grand design ini tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi? Kalau saya lihat begini, memang ada figur-figur yang unik ya, seperti Pak Roy Suryo misalnya ya, maupun pendukung-pendukungnya. Itu pertama ada figur semacam itu. Yang gini, kalau bicara Pak Roy kan isu-isu yang pro kontra itu kan bukan sekali ini saja. Sebelumnya juga sudah ada beberapa. Itu satu. Yang kedua, memang ada kelompok-kelompok masyarakat mungkin yang ya katakanlah suka atau tidak suka dengan Pak Jokowi gitu, sehingga mereka sudah punya sikap-sikap politik tertentu yang kalau melihat suatu fenomena atau suatu persoalan yang lebih dominan itu adalah soal suka tidak sukanya. Kalau saya pribadi misalnya begini, Pak Jokowi itu kan menggunakan ijazah itu sudah beberapa kali untuk proses pencalonan. Dua kali di Solo, satu kali di Jakarta, dua kali tingkat nasional. Ya kalau memang ada masalah, menurut saya sih harusnya udah dari dulu-dulu gitu loh. Itu udah sudah apa ya, sudah kena anulir Pak Jokowi. Itu kan kita harus ingat juga kasus-kasus calon bupati, wali kota, gubernur. Kalau ijazahnya palsu kan ketahuan itu biasanya itu kan, akhirnya kan dianulir kan. Ini kan nggak dianulir. Yang kedua, ini yang sederhana aja ya, pakai logika. Institusinya dia Universitas Gajah Mada gitu loh, bukan universitas nggak jelas di antah berantah. Rasa-rasanya nggak mungkin ada ijazah palsu keluar dari UGM, itu nggak mungkin, apalagi mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu kan bertahun-tahun kuliah, ada teman kuliahnya, ada mungkin rumah kosnya, ada warteg langganannya, ada tempat fotokopi langganannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebetulnya agak agak naif untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Terus Tetapi kenapa dong muncul lagi di saat Pak Jokowi sudah tidak menjabat? Dan ya, Pak Jokowi pun merespon dengan serius kali ini. ya mungkin Pak Jokowi merespon dengan serius karena justru udah karena berkepanjangan ya. Dan kan beliau melaporkan ya para orang-orang yang 5 orang. 5 orang itu. Mungkin itu adalah poin di mana Pak Jokowi mengatakan enough is enough. Jadi justru proses hukum ini hemat saya memang harus diteruskan sampai ke pengadilan. Panggil aja nanti saksi-saksi gitu yang bisa mendukung ijazahnya Pak Jokowi, apakah itu palsu atau tidak gitu. Dan ijazahnya nanti dibuka di sana gitu. Walaupun saya yakin juga, kalaupun misalnya nanti pengadilan kita ya, bukan Bareskrim ya. Kan Bareskrim kan mengatakan identik. Identiknya Bareskrim itu sama dengan asli gitu. Ya, Kan uji lapor ya. sejauh ini Uji kan lapor ijazah yang dilakukan sejauh ini kan Bareskrim. dibantah kan, itu kan identik. Beda dengan otentik gitu kalau kata Pak Roy Suryo. Lah ini kan perbedaan terminologi aja. Kalau Pak Roy Suryo menggunakan istilah otentik, kalau Bareskrim menggunakan istilah identik. Identik itu ya otentik sebetulnya kalau Asli versi lah yang ya. asli gitu. Awamnya Ah, taunya ah. asli gitu. Ya kalau saya udah tanya juga, bagaimana nih? Ya menurut saya harus diteruskan aja ke pengadilan biar nanti proses hukum yang berbicara gitu. Tapi saya yakin juga bahwa kalaupun misalnya nanti pengadilan menyatakan atau membuktikan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli, menurut saya akan tetap ada orang-orang yang tetap menolak. Dan Pak Roy Suryo kemungkinan walaupun nanti ternyata di pengadilan sudah dibuktikan asli, bahkan sudah lihat ijazahnya secara fisik begini, secara tatap mata begini kan, gitu, itu tetap tidak percaya juga gitu loh. Ya lagian begini, ijazahnya nggak diperlihatkan, bro, sis, ya. Emang ente kalau lihat, pinjam nih, dikasih depan mata anda ijazah begini, lalu anda bisa bilang, oh ini benar-benar asli dan palsu, emang anda bisa bedakan pakai mata telanjang loh ya? Kan ini apa susahnya? Ijazahnya dikasih lihat kan begitu kan? Ya pertanyaannya, kalau anda udah lihat langsung, apa dijamin bahwa anda bisa mengatakan itu asli nggak Pak? Atau nggak asli? Nggak bisa. Untuk mengatakan asli nggak asli itu kan perlu forensik gitu loh, perlu yang ahli. Kayak Bareskrim itu kan sudah dibandingkan dengan ijazah yang lain gitu. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, terkait soal polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sampai saat ini belum kelar-kelar ya. Tadi penyampaian dari Bung Kodari ini kayak semacam sengaja dipelihara gitu ya. Dan ya macam-macam tadi disampaikan oleh beliau. Dan juga
Ya sebetulnya ya kita nggak semudah itu percaya banget selama penyampaian meskipun banyak di media sosial. Tetapi kita pikirkan dulu, kita cari tahu terlebih dahulu informasinya seperti apa, biar kita tidak salah dalam menilai, apalagi sampai memberikan sebuah tanggapan. Nah, tentu memang secara logika sebetulnya saya sepakat seperti sampaikan oleh Bung Kodari, ya ijazah Pak Joko ini kan sudah beberapa kali digunakan, sudah beberapa kali dipakai, ataupun mungkin sebelum menjabat sebagai kepala daerah, mungkin barangkali Pak Jokowi pernah bekerja di sebuah perusahaan, pasti ijazahnya dipakai juga misalnya, gitu ya. Atau janganlah deh ke perusahaan. Coba kita lihat, Pak Jokowi sudah menggunakan ijazahnya 2 kali di Solo, ya. Dia kan dulu sebagai wali kota, ya, wali kota Surakarta, ya, wali kota Solo lah, kurang lebih di situlah ya. Lalu kemudian beliau sekali pakai di Jakarta waktu mencalonkan jadi gubernur, lalu 10 tahun 2 kali digunakan sebagai presiden, yaitu menjabat 10 tahun sebagai presiden Republik Indonesia ya di KPU RI. Ya tentu dari sana saja kalau memang asli kalau memang palsu, ya barangkali Pak Jokowi nggak mungkin nggak ketahuan sampai berulang-ulang kali mencalonkan sebagai pejabat negara, ya, atau sebagai kepala daerah misalnya 3 kali, sebagai presiden 2 kali pakai, ya dari 2014 dipakai, 2019 dipakai, dan begitu pun di tahun 2000 berapa itu kemarin waktu jadi gubernur Jakarta, ya, sebelum beliau jadi presiden lah, 2015 atau 2000 berapa itu 2000, ya kurang lebih seperti itulah, 2012 lah kalau nggak salah ya. Ya 2012 jadi gubernur, ya, 2012 atau 2011, ya kurang lebih seperti itulah, saya udah lupa banget, udah lama sekali lah ya. Teman-teman bisa hitung saja lah. Nah tentu memang itu kan sudah dipakai, ya. Sekarang ada yang mengatakan palsu. Nah kalau palsu kan nggak mungkin dong Pak Jokowi bisa sebanyak itu, 2 kali dipakai jadi kepala daerah, jadi gubernur, ya, jadi presiden, udah 5 kali gitu ya. Tapi secara logika kan itu tadi, kok nggak ketahuan kalau memang palsu. Jangan-jangan memang punya benaran yang asli. Tapi di satu sisi, kalau beneran asli, kenapa nggak ditunjukkan gitu ya? Kenapa harus bertele-tele? Kenapa harus berbelit-belit? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di pikiran kalian juga gitu ya. Dan maka di pikiran saya juga. Jangan-jangan di satu sisi kita berasumsi ini jangan-jangan ada kasus besar nih. Ini dijadikan sebagai pengalihan isu atau apa. Jadi media fokus aja bahas soal ijazah. Ini di YouTube, di televisi sampai saat ini, kurang lebih bulan ini lah ya, banyak sekali bahas soal ijazah, dan ijazah. Kasus Pertamina udah mulai redup. Kasus pagar laut udah mulai tenggelam. Ini lagi rame lagi nih Budi Ari soal judol. Jadi ya banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini teman-teman. Sampai saat ini kita nggak tahu kejelasannya bagaimana, ya, bagaimana memberantas, bagaimana menuntaskan segala tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia. Tapi kita berharap di pemerintahan ini ya itu bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Nah di sini saya akan coba sampaikan komentar teman-teman kita ya. Ini menarik juga nih. Dari dulu Jokowi tidak pernah melihatkan ijazahnya. Iya memang saya akui itu belum pernah. Saya juga belum pernah lihat ya. Sudah 10 tahun ini kurang lebih saya belum pernah melihat Pak Jokowi tunjukkan ijazah. Hari gini masih ada yang percaya pada mitos berhala. Kelihatan aura nerakanya. Jika ijazah Mulyono terbukti palsu, maka
kodok dan makhluk-makhluk yang mendukung harus ditangkap karena sudah mendukung dan bersekongkol dengan penipu. Heran di foto ijazah kok beda dengan keadaan Pak Jokowi sekarang ya. Sekarang mah ijazah palsu nggak haram gitu loh. Jadi dari ilmu kedokteran aja, Dokter Tifa kan mengatakan ini orang yang berbeda. Jadi itu secara keilmuan loh, secara penelitian, bukan secara hukum, bukan secara politik. Ini secara keilmuan, diteliti secara ilmiah, diuji, ya, secara saintifik, gitu ya, digital forensik misalnya. Kan sudah ada tuh yang mulai apa tuh ya, meneliti. Memang dinyatakan palsu, tapi ada aja orang yang mengklaim bahwa itu bohong, nggak benar itu. Pak Jokowi punya ijazah asli kok di rumah, tapi dia sendiri pun nggak pernah lihat ijazah Jokowi yang asli yang katanya di rumah itu. Bahkan kepolisian menyatakan asli, padahal nggak ditunjukkan ijazahnya itu. Maksudnya rakyat dipaksa percaya gitu, nggak mungkin. Apalagi di Indonesia kita tahu bahwa kalau nggak lihat susah untuk percaya, gitu ya. Karena kita manusia, kecuali sama Tuhan ya, meskipun kita nggak lihat wujudnya, tapi kita percaya, kita mengimani gitu ya. Ini kan sama manusia. Masa kita percaya sama manusia yang kita belum lihat kenyataannya bagaimana? Jarang sekali kalau orang percaya tanpa melihat gitu ya. Kalau sesama manusia gitu ya, saya rasa aneh bin ajaib lah. Tapi ya bagaimanapun saya sebagai masyarakat Indonesia penasaran sekali ingin melihat. Jadi ya ini kalau boleh diproses lah, terus menerus pun nggak masalah ya, sampai benar-benar Pak Jokowi berkenan tunjukkan ijazahnya itu. Tapi dengan catatan jangan sampai ada korban di penjara gitu ya. Ini kan sudah ada 2 orang kemarin di penjara gara-gara ijazah Jokowi. Ada Gus Nur itu apa ya? Gus Nur ya. Dan Bambang Tri Mulyono ya, kalau nggak salah ya. Kalau saya salah silahkan dikoreksi. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya itu saja lah ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.